Oke juragan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya akan berbagi sebuah pengetahuan kepada para juragan yang baik hati tentang salah satu kisah seorang ulama yang berasal dari daerah Banten. Ulama tersebut bernama Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau dilahirkan di Tanara, Provinsi Banten pada tahun 1813. Kemudian beliau wafat di daerah Makkah pada tahun 1897. Semasa hidupnya, Syekh Nawawi Al-Bantani adalah salah satu ulama yang dikaruniai karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karomah adalah sesuatu yang berbeda atau kejadian yang berbeda dari manusia pada umumnya. Karomah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang hatinya bersih dan orang-orang yang memiliki ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah 3 macam karomah yang dimiliki oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang pertama, bisa melihat Ka'bah dengan telunjuknya. Pada suatu ketika, Syekh Nawawi Al-Bantani berkunjung ke sebuah masjid yang berada di daerah Jakarta. Masjid tersebut biasanya dikenal dengan nama Masjid Pekojan. Sesampainya di masjid tersebut, Syekh Nawawi bertemu dengan Sayyid Utsman bin Yahya yang merupakan salah seorang mufti Betawi keturunan Rasulullah SAW. Sayyid Utsman merasa kaget karena ketika bertemu dengan Syekh Nawawi berkata bahwa masjid yang ia bangun tersebut memiliki arah kiblat yang kurang tepat. Akhirnya terjadilah sebuah diskusi yang panjang di antara kedua ulama tersebut. Sayyid Utsman tetap mempertahankan pendapatnya bahwa masjid yang dia bangun memiliki arah kiblat yang tepat, sementara Syekh Nawawi berkata sebaliknya. Akhirnya Syekh Nawawi menarik tangan dari Sayyid Utsman supaya lebih dekat. Kemudian Syekh Nawawi menunjukkan telunjuk tangannya dan berkata kepada Sayyid Utsman, "Lihatlah wahai Sayyid, bukankah itu arah kiblat yang tepat? Sementara masjid yang dibangun oleh Sayyid ini memiliki arah kiblat yang agak geser ke kiri atau tidak tepat." Maka Sayyid Utsman melihat Ka'bah dengan jelas dari arah yang ditunjukkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Sayyid Utsman pun merasa kaget dan heran atas kehebatan Syekh Nawawi Al-Bantani. Akhirnya Sayyid Utsman menyadari bahwa arah kiblat dari masjid yang dia bangun tersebut kurang tepat, dan Sayyid Utsman pun menyadari bahwa orang yang di dekatnya tersebut telah dikaruniai anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu terbukanya nur basyariah. Orang-orang yang dikaruniai hal tersebut bisa melihat Ka'bah dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, menjadikan telunjuk tangannya sebagai lampu. Pada suatu ketika, Syekh Nawawi Al-Bantani berada dalam sebuah perjalanan. Di perjalanan tersebut, Syekh Nawawi berniat untuk mengarang sebuah kitab. Namun karena gelapnya tempat tersebut, Syekh Nawawi merasa kebingungan. Sementara keinginan dan inspirasinya untuk menulis sangat kuat. Akhirnya Syekh Nawawi pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar telunjuk tangan kirinya dijadikan lampu, supaya tangan kanannya bisa menulis dan matanya bisa melihat dengan jelas. Allah pun mengabulkan doanya, dan pada akhirnya keluarlah sebuah cahaya dari telunjuk tangan kirinya, dan kejadian tersebut meninggalkan cacat pada telunjuk tangan Syekh Nawawi. Yang ketiga, mengeluarkan buah rambutan dari tangannya. Pada suatu hari, Syekh Nawawi sedang mengajar santri-santrinya di Mekah. Pada saat itu Syekh Nawawi mengatakan kepada santri-santrinya, di dalam Islam, sunnah berbuka puasa itu memakan yang manis-manis terlebih dahulu sebelum memakan makanan yang lain. Di sini tumbuh pohon korma sebagai buah-buahan yang manis untuk dijadikan sunnah dalam berbuka puasa. Maka salah seorang santrinya pun berkata, "Betul Syekh, di sini tumbuh pohon korma yang bisa dimakan saat berbuka puasa. Lalu bagaimana di daerah saya sendiri?" Akhirnya Syekh Nawawi pun berkata sebentar, dan beliau pun sambil mengulurkan tangannya ke belakang tubuhnya. Para santri pun merasa kaget karena terdengar seperti ada suara orang yang sedang memetik buah-buahan. Dan tidak lama kemudian Syekh Nawawi pun mengeluarkan tangannya sambil menyuguhkan suatu buah yang bernama buah rambutan.
Para santri pun merasa kaget dan merasa heran dengan kehebatan gurunya tersebut. Oke juragan, itu dia informasi yang bisa saya berikan kepada juragan yang baik hati. Semoga bisa menjadi penambah pengetahuan sebagai media untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga senantiasa kita dapat meneladani para ulama dan mencintai para ulama dimanapun berada. Sekian.